panitia. Tidak ada yang lain bisa menyelesaikan secara peraturan perundang-undangan. Kita sebagai orang Dayak ingin mendapat persamaan pengakuan, persamaan hak di dalam bangsa Indonesia ini. Tapi sekarang sudah dikapling-kapling, itu nggak ada hak adat lagi di situ. Agar dipahami, Perda itu adalah undang-undang daerah sesuai bunyi undang-undang kita. Pengakuan ini melalui Permendagri 52 2014 ini harus kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk memperkuat eksistensi dari masyarakat hukum adat. Oke guys, saya sudah mendekati TKP. Sebelum menyaksikan segmen ini lebih lengkap, untuk itu saya minta sahabat teman sekalian untuk tekan atau tenyek subscribe, tekan atau tenyek like, tekan atau tenyek loncengnya yang bunyi jangan lupa komen di channel YouTube saya Asang Dayak Kalteng dan bagikan ke teman-teman yang banyak ya. Terima kasih, kita langsung ke Pak John PT. Ayo kita jalan. Nah, ini saya bersama dengan rekan saya Ingkit. Ingkit yang ganteng, membahana dan mempesona. Kita OTW. Nanti kita sambung ya kalau ketemu di sana. Oke. Sampai di tempat tujuan. Kebetulan beliau lagi nongkrong di Coffee Everland. Tempatnya Uci. Nah, Uci ini masih kena keponakan saya. Ibunya dari Ketingan, bapaknya dari Kahayan. Nah, dan kebetulan Uci ini ketua program studi seni pertunjukan Universitas Kristen Palangkaraya yang saya dirikan dulu ya. Oke, kita langsung menuju Pak John Rete yang sedang berada di kafe. Selamat siang Pak John. Pak John bersama teman-temannya. Bentuk andau. Kita bahasa Dayak nih. Pak John meluangkan waktu dulu mungkin 2-3 menit lah. Di mana wilayah masyarakat hukum adat itu? Ini juga yang menjadi perdebatan dalam ini. Apakah dia batasan wilayah masyarakat hukum adat Dayak dibatasi melalui sistem pembatasan administratif pemerintahan, ataukah dia dibatasi berdasarkan konteks dari masyarakat adatnya itu sendiri? Misalnya kalau di kita di Perda yang baru, yang di draft yang baru, kita menekankan basisnya itu ada di Lewu, di desa, di Lewu atau Lewu atau apapun namanya. Nah, sehingga pembentukan masyarakat hukum adat itu bisa dimulai dari desa atau Lewu atau Lewu. Nah, boleh jadi pada waktu memiliki kesamaan terkait dengan karakteristik masyarakat adat itu kan ditunjukkan dengan adanya kesamaan karakteristik bahasa adat istiadat dan lain-lain. Pada waktu memiliki kesamaan karakteristik adat, bahasa, kemudian hubungan dan lain-lain, maka dia bisa melintasi desa-desa. Jika dia bisa terdiri dari beberapa desa, tidak seperti yang dengan Demang, dengan Keremangan, Dayak dia penting hari ini menurut pemikiran kita yang penting itu adalah bagaimana keberadaan dari masyarakat hukum adat Dayak itu wilayah di lintas kabupaten. Nah, tentunya kalau menurut saya Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang harusnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi ini adalah yang mengatur secara umum. Jadi dia kita harapkan sebagai perda induk dan mengatur secara umum terkait dengan masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah, karena pada waktu dia mengatur secara detail kesatuan masyarakat hukum adat di kabupaten-kabupaten itu kan berbeda. Misalnya di wilayah barat itu akan berbeda dengan di wilayah Barito, di wilayah Mas, di wilayah Papua. Nah, sehingga penjabaran detail daripada masyarakat hukum adat itu sebenarnya menjadi domain dari pemerintah kabupaten kota. Nah, ini pertanyaannya sekarang gini. Kita tahu nih, apalagi nanti ini di 2021 itu sudah mau berjalan, sudah masuk tengah ada. Yang saya, kalau saya menurut saya ini, saya akan sulit di BSD atau pemerintah kabupaten kota ini untuk membuat perda itu, apalagi nanti masuk di 2022
yang pilkada. Nah, apabila ini disahkan nanti, ini desakan masyarakat kan luar biasa nih, agar segera dibentuknya ditetapkan yang sudah ada dan sebagainya di wilayah itu. Nah, kalau tidak ada perda, apakah bisa menggunakan perda provinsi atau nanti pihak pemerintah membuat kayak jumlah tipis atau peraturan daerah yang mengatur kepada warga tanpa harus membuat perda lagi. Ini mengatasi permasalahan itu. Ya, hutan adat itu kan kalau dia menyangkut tentang hutan adat, maka hutan adat itu diberikan kepada masyarakat hukum adat. Iya. Berarti pada waktu masyarakat hukum adat ini jelas fokusnya, maka dalam di wilayah itu kemudian terdapat hutan adat, maka masyarakat hukum adat itu punya hak mengusulkan itu. Hanya disebut dengan hutan hak. Hingga sebenarnya pembentukan usulan hutan adat itu seyogianya ada masyarakat hukum adatnya. Kenapa? Karena pada waktu dia menjadi kedudukan itu maka masyarakat hukum adat itu yang menjaga, memelihara, merawat dan kemudian menjadi tempat atau basis dari kata hukum mereka. Teknis nanti gimana? Apakah tidak ada perda, hanya mereka mengusulkan ditetapkan oleh berarti terus dibanya? Iya, jadi kan dalam perkembangan yang terakhir dari Wamen tahap lalu itu kan ada beberapa skema terkait dengan perhutanan sosial. Jadi ada yang disebut dengan hutan desa. Kalau di hutan desa itu diusulkan oleh pemerintah desa. Kalau dia hutan adat ya berarti diusulkan oleh nama. Nah, dalam konteks skema perhutanan sosial bisa saja tidak dalam bentuk peraturan daerah atau dalam bentuk keputusan kepala daerah. Jadi setiap kepala daerah di wilayah-wilayah yang kalau kita mengikuti permen KLH nomor 3 tahun 2020 tentang hutan adat dan hutan makmur, itu kalau dia mengatur di wilayah-wilayah yang masuk ke dalam hutan negara, mekanisme pengusulannya kalau tidak salah itu melalui peraturan daerah. Mohon maaf kalau saya terbalik ini. Kalau dia di luar dari hutan negara, maka dia boleh melalui keputusan kepala daerah. Nah, sebenarnya ya aturan perda atau peraturan bupati itu. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita pikirkan hari ini kalau kita melihat gerakan-gerakan masyarakat hukum adat di Kalimantan ini, Kalimantan Tengah relatif cukup tertinggal gerakannya dibanding kawan-kawan kita di Kalbar itu ada 40-50. Kalau kita ada berapa? Kalau kita yang baru dikeluarkan itu hanya di Baraka itu. Ternyata salah ya, salah. Karena perda itu jika menunggu perda undang-undang masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat yang masih bergulir di DPR RI sampai hari ini dan walaupun masuk dalam prolegnas tapi yang menjadi agenda yang pertama. Nah, harusnya kita harus berani Contoh kasus yang operasi itu padahal sudah bisa dijadikan KPR tapi negara surat tadi tidak melakukan adat. Ini bagaimana mengatasi kami selaku selain seorang diani juga seorang akademisi yang itu terlibat langsung menggodok tentang masyarakat hukum adat tadi. Bagaimana masyarakat tadi supaya bisa mendapatkan hak tadi belum keluar regulasinya keluar. Iya, nah makanya yang saya katakan kearifan kita untuk menentukan apa sih sebenarnya pokok-pokok utama yang harus diatur di dalam perda masyarakat hukum adat Dayak ini. Nah, yang penting perda ini disahkan dulu dan sebagai payung hukum sehingga ada ruang bagi pemerintah kabupaten dan juga kepada pemerintah provinsi misalnya gubernur membuat peraturan gubernurnya atau bupati atau wali kota membuat peraturan bupati atau wali kotanya untuk menjabarkan yang penting dia menjadi perda itu Ada dasar iya untuk menyesuaikan. Nah, saya kira ketajaman untuk memberi ruang kepada kohesivitas cantolan-cantolan dari perda-perda pemilu yang lainnya itu menjadi sangat penting. Nah, terkait dengan tadi sebenarnya pada satu sisi seperti saya katakan tadi yang dibutuhkan menurut saya hari ini adalah bagaimana pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Dayak itu diakui. Hari ini kan kita banyak melihat bahwa pertentangan sengketa antara masyarakat adat itu dengan
dengan investor itu kan selalu berdampak kepada kalahnya ya masyarakat hukum adat. Nah sebenarnya masyarakat hukum adat itu dia memiliki kekuatan yang berbeda, itulah beda yang hukum adat dengan hukum positif. Kalau hukum adat itu keketatannya itu ada di masyarakat adat. Yang menegakkan siapa? Masyarakat adat itu sendiri, bukan pemerintah, bukan negara. Nah karena itu sebenarnya yang kita dorong adalah bagaimana eksistensi dari masyarakat adat. Nah, ini rangkuman yang saya dapat dari Bung ini kan walaupun nanti undang-undang tentang hukum adat itu belum disahkan, masih juga di tingkat provinsi masih dalam raperda belum disahkan. Nah, yang kita harapkan itu kan ada diskresi bagiannya masing-masing kepala daerah ya, melayani atau melindungi masyarakatnya. Itu kan yang kita butuhkan diskresi itu. Nah, beberapa hal yang kami butuhkan ini beberapa kepala daerah yang masih berani. Hal itu jelas-jelas masyarakat itu belum tertindas. Ada di daerah beberapa kan, malah justru mereka bukannya dia mengatasi atau menyelesaikan masalah itu, malah konsultasinya ke pihak Badan Penanaman Modal di Jakarta. Malah apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan? Kan hakikat penyelenggaraan pemerintahan di kekuasaan itu bahwa kekuasaan dan memegang kekuasaan penyelenggaraan kekuasaan itu kan dalam semua aspek yang menjadi orientasinya adalah kepada kepentingan banyak. Nah itu dimiliki kekuasaannya itu menjadi seperti itu. Sehingga harusnya kepentingan masyarakat banyak, public interest itu menjadi utama dalam setiap kebijakan. Karena waktu kemudian misalnya terjadi perbenturan, apa yang dipilih oleh para pemegang kekuasaan itu? Ya harusnya ke public interest itu teorinya. Walaupun di dalam konteks public interest ini itu masalah. Nah saya tidak pada waktu kemudian penguasa itu memberikan pilihan kepada kepentingan penguasa itu tidak pernah ditinggal. Walaupun mungkin dia akan menghadapi tembok yang kuat ya. Nah sehingga sebenarnya apakah dia kemudian menjadikan bahwa apa yang dibela itu adalah nah itu tergantung dari keyakinan. Nah karena itu harapannya para penguasa bapak bupati, gubernur ataupun pejabat-pejabat lain di bawahnya itu harus memiliki keberanian. Nah seperti itulah sebenarnya kekuasaan itu dijalankan dalam konsep pemerintahan. Oke, terima kasih banyak kita memberikan penjelasan terkait dengan pengakuan dan perlindungan adat ya. Raperda ini kita lakukan semoga ini tetap berjalan tetap disahkan oleh dan juga ditindaklanjuti juga oleh Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah sehingga payung masyarakat menunjukkan atau melakukan aktivitas budayanya yang ada di dalam masing-masing. Budaya itu hidup dari budaya adat, bahasa, sejarah, pusaka kesenian dan sebagainya yang saya sudah langsung dari beliau. Nah, dan juga salah satu tokoh atau akademisi yang dilibatkan dalam penyusunan raperda masyarakat perlindungan, pengakuan dan perlindungan. Nah, itu yang tadi sudah kita lihat walaupun tidak banyak lebar dan kita juga mendorong kepala daerah atau DPRD kota bergerak cepat untuk membuat perda di masing-masing. Nah, yang kita harapkan nanti ini juga kepala daerah harus mempunyai strategi sendiri untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang diskresi yang dilakukan sangat dulu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana masing-masing kepala daerah bisa menjadi
yang ada ya, sentimen ya, pakatnya undang-undang lingkungan hidup kan semuanya ada di dalamnya, ada menyangkut masalah pengakuan adat. Tinggal lagi bagaimana daerahnya melaksanakan di dalam peraturan atau pergub kalau tidak. Nah, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kita menjaga kesehatan, protokol kesehatan, doa dan salam sehat.